Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Giziling, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rifki Zailani, nutrisionis dari Giziling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konten terkait lansia, yaitu orang lanjut usia. Nah, mungkin Sobat di sini bertanya-tanya ya, sebetulnya apa sih kategori seseorang sudah masuk kelompok ataupun tingkatan lanjut usia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, di sana dikatakan bahwa untuk orang yang memasuki kategori lanjut usia itu seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, di sini juga dibetulkan ataupun dibenarkan oleh pernyataan WHO yang menyebutkan bahwa untuk usia lansia itu seseorang yang sudah usianya di atas 60 tahun, seperti itu. Jadi sama nih untuk kategorinya. Jadi begitu seseorang yang mencapai usia 60 tahun dan seterusnya, itu sudah dikatakan kelompok lanjut usia. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting ya Sobat sekalian? Karena kelompok lanjut usia ini merupakan kelompok yang rentan terhadap gangguan dari kesehatan ataupun istilahnya terserang penyakit ya, seperti itu. Dikarenakan berbagai faktor. Yang pertama, dari usia lanjut ini atau lanjut usia, kondisi fisiknya dia sudah mulai menurun, teman-teman. Jadi yang kita bayangkan ya, kita usia nenek kakek kita seperti itu ya, itu kan secara fisik sudah mulai menurun, otot-ototnya sudah menurun, kemudian mungkin kondisi gigi sudah mulai ompong seperti itu. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kondisi fisiknya sudah mulai menurun, kemudian juga sel-sel dalam tubuhnya sudah mungkin bekerja sudah tidak optimal, seperti itu, sudah kurang optimal. Nah, metabolismenya pun sudah mulai terganggu. Nah, di sini bisa berakibat pada menurunnya juga fungsi imunitas, seperti itu. Jadi kelompok lanjut usia ini mudah sekali terserang penyakit yang ditakutkan, seperti itu. Ya, mulai apalagi terkait penyakit-penyakit yang tidak menular ya, seperti penyakit kardiovaskular, jantung, darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kemudian ada penyakit ginjal dan lain sebagainya. Dan ini akan mengakibatkan kualitas hidup dari para lansia tersebut menjadi menurun, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lainnya, kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir juga mulai menurun nih teman-teman, kemampuan mereka untuk berpikir, kemudian mengingat ya. Makanya ada beberapa lansia sudah mulai disebut pikun ya, atau gampang lupa, seperti itu. Nah, ini faktor-faktor ini yang menyebabkan lansia ini menjadi rentan terserang terhadap berbagai macam penyakit, dan juga di sisi lain juga kita harus perhatikan dengan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa tips dari Giziling buat sobat semua ya, mungkin di rumahnya ada kakek, nenek ataupun orang tua yang sudah mulai masuk pada fase lansia. Bagaimana tipsnya agar para lansia tersebut bisa tetap optimal menjalani kesehariannya dan juga kualitas hidupnya tetap baik, seperti itu. Yang pertama, sobat bisa mengajak para lansia tersebut untuk rutin mengunjungi posyandu. Nah, posyandu ini semacam posyandunya buat lansia, seperti itu. Kalau posyandu kan kebanyakan buat anak-anak ya, balita ya, dan juga ibu hamil misalnya ya. Nah, kalau posyandu ini dikhususkan untuk para lansia, di mana di sana akan dilakukan pengecekan kesehatan, kemudian edukasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, periksakan kesehatan kepada puskesmas jika ada masalah kesehatan yang berlanjut, seperti itu ya. Dari misalnya biasanya posyandu akan memberikan rujukan nih kalau misalnya ada masalah kesehatan untuk dilakukan pengecekan lebih detail ke puskesmas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa memulai mengajak nih permainan mengasah otak, seperti itu, agar para lansia tersebut penurunan dari fungsi otaknya atau daya berpikirnya ini tidak terlalu cepat menurun. Jadi memang bisa mengalami penurunan tetapi lebih lambat, seperti itu, karena masih terlatih, seperti itu. Kemudian yang keempat, kembangkan dan lakukan hobi sesuai kemampuan dari lansia ya kan. Dari mungkin para lansia tersebut dari mulai anak-anak, dewasa hingga lansia mempunyai hobi yang sama, seperti itu, mungkin berkebun ataupun olahraga atau misalnya menghias rumah, seperti itu. Nah, tapi di sini dilakukan dengan kemampuan yang sesuai, jangan terlalu memaksakan diri. Kemudian yang kelima,
konsumsi makanan yang bergizi yang seimbang. Nah, apalagi untuk lansia ini ya, karena mulai aktivitas fisik menurun, maka kebutuhan energinya pun akan berubah. Maka perlu disesuaikan dengan makanan yang bergizi dan seimbang juga. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai kurang juga, teman-teman. Kemudian yang keenam, kurangi makanan yang berlemak, kemudian manis dan juga gurih, sehingga bisa menghindarkan dari penyakit-penyakit tidak menular seperti itu. Kemudian yang ketujuh, hindari merokok ataupun yang sudah tidak merokok ya sudah bagus gitu ya. Tetap tidak merokok, jangan sampai para lansia itu merokok seperti itu ya. Jadi bisa mengganggu kesehatannya. Kemudian yang kedelapan, perbanyak relasi ataupun hubungan sosial ya yang harmonis seperti itu, karena biasanya para lansia ini mulai merasa kesepian nih sobat. Jadi teman-teman yang ada di sekeliling mereka ini sebaiknya ibaratnya lebih banyak lagi dan lebih harmonis lagi biar mereka tidak merasa kesepian. Kemudian yang ke-9, kelola stres dengan baik. Ke-10, lakukan aktivitas fisik secara ringan saja selama 30 menit sehari. Nah, ini bisa mencegah penurunan massa otot yang drastis seperti itu, karena memang penurunan massa otot itu sesuatu yang pasti, tetapi jangan sampai penurunan ini terlalu besar seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang 11, bisa juga dilakukan senam lansia dengan rutin dan teratur seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian tips-tips yang bisa Giziling berikan dan informasi yang Giziling berikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada komentar ataupun ketika saran, silahkan tuliskan di kolom komentar kami agar kami bisa memperbaiki dan juga bisa menambah segala macam masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube dari Giziling agar teman-teman bisa tetap update terkait informasi ataupun edukasi yang Giziling berikan. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giziling, solusi gizi kita. Bye-bye.